Nama saya Daud Maranatha Purba, NPM 1917051042. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU 4 bit. Di sini saya akan memberitahu atribut-atribut apa saja yang akan kita pakai pada hari ini. Yang pertama di sini ada clock, ada juga counter. Di sini saya menggunakan ROM juga, ada TTY, ada juga di sini kita menggunakan button, ada control buffer, ada juga keyboard dan yang lain. Di sini kita bisa membuka juga. Saya sudah membuat ada beberapa sirkuit. Di sini ada saya membuat control unit. Di sini sebenarnya control unit ini sudah memiliki ALU dan juga logic, yang dimana saya sudah membuatnya juga sebelumnya di sirkuit yang selanjutnya. Di sini saya menunjukkan sirkuit logic terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan register, ada juga input-outputnya. Di sini kita juga menggunakan multiplexer dan menggunakan adder. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan saja langsung masuk ke CPU. Pertama kita hidupkan fix enable atau menggunakan Ctrl K. Saya di sini menggunakan frekuensi 8 Hz. Kemudian jika bisa kita lihat di sini, saya sudah membuat menggunakan memori dengan bahasa ASCII. Kita bisa lihat di sini saya sudah membuat nama saya sendiri. Dan kita langsung masuk ke program aritmatika. Di sini saya sudah membuat petunjuk untuk function selector untuk pengurangan ataupun penjumlahan. Kita bisa menggunakan operator 100. Dan jika kita untuk menggunakan pengurangan, kita akan menghidupkan di subnya menjadi 1, dan kita bisa langsung masukkan contohnya di sini di A7, di B2, dan kita bisa enter, hasilnya 5. Untuk kita coba sekali lagi, misalnya di A9, di B3 akan menghasilkan 6. Dan untuk penjumlahannya sendiri, kita bisa mematikan subnya, atau kita membuat subnya menjadi 0, dan kita coba lagi langsung di A, misal kita masukkan 5, di B kita masukkan 4, akan menghasilkan angka 9. Dan misal lagi kita masukkan angka 8 dan kita memasukkan angka 5, akan menghasilkan 13. Di sini kita bisa melihat sesuai not yang sudah saya lampirkan. Di sini angka 13 itu sebenarnya di dalam bahasa ASCII adalah sama dengan. Dan untuk contoh terakhir, misalnya kita masukkan angka 9 dan di sini angka 7, dan kita misal tekan button enter, akan menghasilkan angka 0. Kenapa demikian? Karena 9 ditambah 7 sudah angka 16, dan angka 16 itu sudah melewati 4 bit, yang dimana 4 bit itu hanya sampai angka 15. Dan untuk operasi selanjutnya, misalnya kita ingin mencari apakah di dalam keyboard 1 dan keyboard, maksudnya keyboard A dan keyboard B ada sama-sama bilangan ganjil, kita bisa menggunakan function selector 000, yang artinya di sini adalah mencari bilangan ganjil. Kita langsung saja mencoba, misalnya di sini kita buat angka 1 dan angka 3 dan angka 1. Misal kita masukkan, akan menghasilkan di sini angka 1, yang artinya di keyboard A dan di keyboard B merupakan bilangan ganjil. Dan misalnya untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan angka 1 di A dan angka 2 di B, akan menghasilkan output 0 karena tidak ganjil di kedua keyboard. Begitu juga sebaliknya, misal di keyboard A2 dan di keyboard B1 akan tetap menghasilkan output 0 karena merupakan sama-sama yang atas itu genap, yang di bawah
ganjil, maka akan tetap menghasilkan output 0. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tombol pemicu ini. Pemicu ini maksudnya tombol yang akan memicu tentang sirkuit logik yang di sebelah sini. Misal kita masukkan itu angka 7 dan di sini angka 5. Dan misal kita tekan button pemicunya, akan terlihat di bit serupa di sini outputnya ada 0101. Jika kita ingin tahu penjelasannya, itu maksudnya seperti ini. Di dalam biner, angka 7 itu sama dengan 0111, dan angka 5 itu binernya adalah 0101. Dan di sini kita bisa melihat angka yang sama itu ada di biner kedua dan biner yang keempat. Jika kita melihatnya dari sebelah kiri, atau bisa kita lihat dari sebelah kanan, biner pertama dan biner ketiga. Jadi bit yang serupa adalah 0101. Itulah mengapa dihasilkan di output di bit serupa adalah 0101. Jadi misalnya kalau kita ingin mengulangi sekali lagi, kita bisa menekan di sini tombol reset yang akan mereset angka yang ada di keyboard A, keyboard B, dan juga yang ada di TTY. Misal kita tekan resetnya, dan jika kita misalnya di sini memasukkan angka 9 dan di keyboard B angka 3, akan menghasilkan bit yang serupa adalah 0001. Yang akan saya jelaskan di sini, 9 itu binernya adalah 1001, dan 3 binernya adalah 0011. Dan kita bisa lihat di sini yang serupa adalah 0001. Itulah kenapa di sini ada output berupa 0001. Selanjutnya kita akan beralih ke counter unit. Di sini kenapa kita mengatakan CPU-nya merupakan 4 bit? Karena di sini kita memiliki 4 ALU, yang artinya kita memiliki CPU 4 bit. Di sini kita akan masuk ke ALU-nya. Di sini terdapat MUX-nya itu merupakan 3 bit. Kita bisa lihat di sini di function selektornya itu terdapat 3 bit. Dan dari sini kita bisa melihat juga di ALU-nya, di sini ada terdapat sub yang jika kita ingat kembali pada CPU sebelumnya itu saya sudah menjelaskan fungsi 1 untuk pengurangan dan 0 untuk penjumlahan. Itulah dimana kalau kita hidupkan di sini angka 1 akan berfungsi sebagai pengurangan, sedangkan kita matikan atau menjadi 0 akan menjadi fungsi penjumlahan. Karena di sini kita juga memiliki adder di dalamnya. Dan juga saya akan menjelaskan di sini kenapa kita menggunakan input 7 bit dan di sini juga output 7 bit. Karena di CPU sendiri kita menggunakan outputnya adalah TTY dan inputnya adalah keyboard, yang dimana TTY dan keyboard itu memiliki bit yang sama yaitu 7, sehingga di control unit itu kita menggunakan input 7 bit dan output 7 bit. Di sini juga saya sudah menambahkan zero flag. Dan di sini juga saya sudah masukkan juga yang dari sirkuit logic, di mana di sini ada pemicunya, dan di sini yang seperti kita lihat di CPU sebelumnya ada output untuk bit serupanya. Dan untuk yang terakhir kita akan kembali ke CPU. Di sini saya lupa menjelaskan sebelumnya tadi. Di sini saya memiliki ROM, di mana di dalam ROM itu saya mengisi atau menginputkan ASCII untuk menampilkan nama saya, NPM, dan seterusnya di TTY di sebelah sini. Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana heksadesimal untuk ASCII itu sendiri di Google, tapi di sini saya tidak akan menampilkannya untuk mempersingkat waktu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.